Halo teman-teman, kenalin aku Nasya Marika Sabilillah atau biasa dipanggil Naca. Aku dari Kimia Universitas Indonesia Angkatan 2024. Jadi perjalanan aku jadi mahasiswa kimia UI itu gak mulus-mulus banget. Mulai dari SMA nih, aku tuh tipe anak yang ambis tapi gak ambis. Kayak belajar iya tapi tetap santai, masih bisa main bareng teman, masih bisa ngegame. Terus aku itu anak MIPA yang dari kelas 10 itu punya prinsip ngapain sih masuk MIPA tapi kalau gak ambil teknik. Tapi nyatanya aku bukan anak teknik sekarang. Udah masuk SNBP waktu itu tuh bisa dibilang aku milih pilihan yang super nekat karena aku milihnya ITB FTTM, dimana sekolahku tuh belum ada yang lolos SNBP di ITB. Karena aku mikirnya tuh kayak SNBP tuh hoki-hokian, jadi aku pilih aja pilihan yang paling aku mau. Bukannya pelein SNBP, tapi aku emang sudah fokus banget di SNBT. Dan bener aja, hasilnya merah. Tapi aku masih tetap bisa ketawa waktu itu, karena aku emang fokus di SNBT. Di fase SNBT ini aku beneran all out. Mulai dari les, ambil jam tambahan di les, terus belajar tiap hari nonstop. Bahkan nilai semesteran kelas 12 pun aku kesampingkan. Tapi pas pengumuman SNBT keluar, aku ketolak. Yang ini beda, literally semingguan aku cuma di kamar dan nangis terus sampai gak berani buka medsos. Karena aku pikir aku tuh udah ngasih segalanya, tapi kenapa hasilnya kok kayak gini? Mau gak mau, aku harus daftar jalur mandiri. Di jalur mandiri ini aku daftar 2 kampus, yaitu PEN sama UI. Dan keduanya ini literally aku daftar H-1 penutupan pendaftaran. Karena aku udah hopeless banget ketolak SNBT. Nah, di SIMAK UI ini aku cuma isi 2 pilihan. Yang pertama tuh teknik material dan metalurgi, yang kedua kimia. Di sini aku expect nothing ya, karena udahlah daftar aja, yang penting aku jalur mandiri. Pas ujian juga, aku kurang lebih cuma bisa ngerjain 8 soal di subtes yang matematika. Dan itu buat aku kayak, siapa sih yang bakal kepikiran lolos UI? Tapi plot twistnya aku keterima kimia UI. Sekarang tips belajar dari aku yang buat aku survive dari SNBT sampai SIMAK UI. Aku tim yang paham dulu baru hafal. Jadi setiap materi atau soal itu tuh kita cari logikanya dulu biar langsung nyangkut. Ngerjain soal juga tuh kayak lagi main puzzle. Jadi kita tuh harus nyari bagian apa dulu sih, dan itu buat lebih gampang buat ngerjain. Buat memahami materi, kita gak perlu baca ulang banyak-banyak, tapi cukup pahami bagian mana yang belum kita ngerti. Belajar tuh harus dibikin santai, tapi konsisten. Kalau lagi mentok, ya udah break dulu, scroll dikit, tapi nanti balik lagi. Intinya, pemahaman buat aku tuh investasi jangka panjang. Hafalan tuh kayak tamu sebentar, tapi yang dipahami itu bakal lebih lama tinggal di otak. Dan ya, begitulah perjalananku. Semoga ceritaku bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Terima kasih Masuk PTN atas kesempatannya. Sukses selalu!